Nah, dokumen apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah job description. Tentunya mutlak wajib ada. Yang kedua adalah SOP, Standard Operating Procedure. Atau juga bisa ditambahkan dengan yang namanya work instruction yang jelas. Lalu yang ketiga adalah struktur organisasi. Nah, ketiga hal ini tentunya harus kita persiapkan sebelum kita penyusunan technical kompetensi. Nah, dari dokumen-dokumen ini tentunya harus menjadi dasar yang penting. Nah, bagaimana kalau misalnya ada perusahaan yang mengatakan bahwa Pak, saya belum siap, belum ada job description yang jelas, atau belum ada SOP. Nah, ini tentunya kita harus atau perlu untuk segera mempersiapkan. Tapi jika sampai tidak bisa kita laksanakan sekalipun juga, ya kita bisa mencoba membuat aktivitas apa yang dilakukan oleh karyawan kita atau bawahan kita pada saat kita mengambil data dengan mereka. Ya tentu kalau kita bicara perbedaan sangat beda ya. Kalau soft kompetensi itu bicara value perusahaan, technical kompetensi bicara tentang activity pekerjaan mereka di setiap lini unit kerja atau departemen atau jabatan. Ya, jadi keduanya harusnya saling melengkapi. Jadi artinya kalau kita umpamanya menyebutkan seorang kompeten itu kan bukan dia mampu secara skill, tapi juga dia mampu secara attitude, secara kepribadian, secara hal-hal yang sifatnya soft skill. Dan demikian juga kebalikannya. Kalau kita anggap seseorang itu kompeten, yaitu mereka juga bukan hanya soft skill-nya saja, pintar ngatur orang, tapi mereka juga harus punya keterampilan-keterampilan yang sifatnya hard skill atau yang spesifik. Gitu kira-kira. Wah, sangat banyak sekali ya. Kalau kita bicara keuntungan, tentunya dengan adanya technical kompetensi, perusahaan akan punya parameter yang clear ketika menilai, mengevaluasi orang-orang tertentu. Di mana sekarang zaman di mana semua perusahaan menjadikan kompetensi sebagai parameter dasar untuk menilai, mulai dari orang rekrutmen, mulai dari kita melakukan rotasi, mulai dari kita melakukan promosi, bahkan sampai juga menentukan kompensasi seseorang didasarkan pada kompeten. Nah, ini menimbulkan satu fairness dalam perusahaan, karena perusahaan akan lebih dapat memberikan rasa keadilan dalam menilai orang karena tidak disamaratakan. Jadi yang pinter, yang biasa-biasa atau yang kurang kita ratakan, tetapi masing-masing yang berkontribusi akan dievaluasi dan nilai sesuai dengan beban kerja dan kemampuan mereka. Itu kira-kira. Kalau beberapa prinsip sama, tapi karena kompetensi ini bicara tentang skill, tentang pengetahuan, tentang keahlian, tentunya ketika kita menggali informasi harus kita bertanya kepada subject matter expert, yaitu orang-orang yang ahli di bidang masing-masing. Contoh kalau kita misalnya ingin mengidentifikasikan kompetensi apa yang ada di departemen produksi, kita harus bertanya kepada orang produksi yang ahli sehingga mereka bisa menjawab dengan clear dan jelas bagaimana sih seharusnya proses produksi itu dilaksanakan. Demikian juga kalau kita menggali IT, tentunya kita harus bertanya kepada orang-orang yang ahli di bidang IT. Berbeda dengan soft skill. Kalau soft skill kita cukup bertanya pada orang-orang di level yang atas yang bersentuhan langsung terhadap budaya perusahaan, budaya organisasi, terhadap nilai-nilai apa dan strategi ke depannya. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, tentunya karena kita ingin menggali dari orang yang memang punya expert yang tinggi, ya paling memastikan bahwa satu contohnya ya, orang tersebut yang jadi SME tidak boleh kurang dari 5 tahun bekerja di bidang yang sama. Kedua, lalu orang-orang yang secara artikulasi mampu menjelaskan secara detil dan jelas. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang dia pintar tapi tidak bisa menjelaskan akan kerepotan.
Lalu yang ketiga, tentunya orang tersebut harus memang ahli di satu bidang tertentu. Jadi menguasai berbagai macam keahlian yang lengkap di satu bidang tertentu. Nah ini penting sekali. Nah subject matter expert biasanya kita ambil dari orang-orang yang ada di satu unit departemen, tapi dengan catatan tidak selalu itu atasan. Bisa jadi orang-orang yang di level tertentu tapi mereka sudah lama bekerja, keahliannya juga tidak diragukan lagi, itu jauh lebih optimal dalam memilih subject matter expert. Kalau hard kompetensi banyak ya, seperti saya jelaskan di awal. Pertama untuk rekrutmen. Rekrutmen akan jauh lebih akurat ketika kita tahu ukuran-ukuran apa yang dibutuhkan dari kandidat. Yang kedua, proses rotasi, memindahkan posisi orang juga harus berdasarkan kompetensi. Lalu yang ketiga, bisa juga promosi. Bagaimana kita mempromosikan orang yang tepat, right man on the right place. Dan yang berikutnya adalah kompensasi. Atau bagaimana kita menggaji seseorang sesuai dengan kompetensinya.